Saya mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bimbingan Ukom Foko Indonesia. Bagi teman-teman yang sedang melihat rekaman atau video cuplikan 1 sampai 2 menit ini, berisikan pembahasan 1 sampai 2 soal pembahasan saja. Bagi yang mau ikut kegiatan seperti ini secara rutin, bisa hubungi admin Foko lainnya di Instagram, TikTok, maupun di link bio-bio akun sosmed kami. Nah, pada malam hari ini saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adio, akan menemani teman-teman belajar seperti biasa dan ada ibu dosen kita yang sudah ready untuk memberikan materinya pada malam hari ini. Ada Ibu Febriana. Kalau gitu tanpa mengurangi rasa hormat, biarkan beliau memperkenalkan diri supaya teman-teman lebih kenal karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau gitu silakan Bu Febriana untuk memulai kelas pada malam hari ini. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Perkenal, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan, nama saya Febriana. Saya mengajar sehari-harinya. Saya aktif di Universitas Cendekia Abditama. Saya dosen prodi Profesi Nurse. Kampusnya di daerah Kawarawaci, Tangerang. Semoga di sini ada yang berdomisili atau tinggal di Tangerang, berarti kita satu tempat. Dan saya bertinggal di Ciledug. Oke, kita lanjut. Itu aja ya perkenalan dari saya. Kita lanjut ke kasus kali Soal. ya. Udah boleh, soal. Siap, Bu. Soal, Soal soal, yang pertama, baik. soal yang pertama. Baik ya. Oke, soal yang pertama sudah tampil. Silakan dikerjakan. Waktunya 1 menit ya, teman-teman. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sisa 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Jawabannya Oke, kita lihat ada yang A, E, D. DAE ya. ADE pilihan jawabannya, Bu. Yang dipilih soal yang pertama. 3 option ya yang dipilih ya. Silakan fokus. Kalau bisa sebelum 1 menit, seperti biasa harus kita cepat jawab. Karena Ukom seperti yang selalu disampaikan, satu soal 1 menit, begitu ya. Masih A. Oke, Oke, kita tunggu teman-teman menjawab sampai -1 menit. Nanti baru kita simak pembahasan dari Bu Febriana. Mana sih jawaban yang paling tepat, begitu ya. Karena pertanyaannya yang diminta adalah prioritas. Apakah prioritas tindakan pada kasus di atas? Nah, oke, waktunya sudah -1 menit. Kalau gitu kita simak pembahasannya. Jawaban yang betul yang mana? Kalau gitu silakan oke, Bu dibantu pembahasannya. oke ya. Ini kasusnya. Nah, saya perkecil dulu. Seorang laki-laki usia 55 tahun eh, sudah 2 hari dirawat di ruang ICU. Pasien menderita kelainan katup jantung mitral. Hasil pemeriksaan fisik saat ini kesadaran menurun, ya. Hasil pemeriksaannya kesadaran menurun. Nafas terdengar ronki, GCS-nya 8, nadi 82 kali per menit, tekanan darah 150 per 100 mm Hg per mat. Pernafasannya 24 kali per menit. Apakah prioritas tindakan utama di atas? Oke, teman-teman, kalau ada soal seperti ini, lihat pada kasus dari hasil pemeriksaan fisiknya, kesadarannya menurun, pasien dirawat ruang ICU, nafasnya terdengar ronki, GCS 8, penurunan kesadaran pada pasien ini. Maka prioritas yang tindakan kita yang akan dilakukan adalah yang pertama adalah suction. Kenapa suction? Suction itu diberikan kepada
pasien-pasien yang salah satunya memiliki indikasi penurunan kesadaran, terus terdapat ronki. Nah, biasanya pasien-pasien yang disaksen itu adalah hampir mayoritas adalah pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Kalau pasiennya sadar, eh, biasanya, bukan biasa, tapi tindakannya tidak akan diberikan suction karena pasien bisa kooperatif sehingga bisa kita minta pasiennya untuk tarik nafas dalam, untuk batuk efektif, fisioterapi dada karena pasiennya bisa by order, bisa kooperatif mengikuti dengan apa arahan dari perawat kepada pasien tersebut bisa mengikuti dan dia bisa melakukan. Nah, kalau pasien-pasien dengan penurunan kesadaran dia nggak bisa, "Pak, Pak, tarik nafasnya, Pak," gitu. Dia aja udah nggak sadar, udah tidak kooperatif. Sehingga apa yang harus dilakukan tindakannya untuk menangani permasalahannya terdengar ronki pada pasien tersebut itu adalah dengan suction. Karena kalau tidak dilakukan suction, itu nanti bisa menumpuk dan bisa menghambat jalan nafas, mengakibatkan nanti hal yang bisa mengakibatkan kedaruratan nafas. Oke, gitu ya. Baik, jawabannya berarti yang suction ya Bu Febriana ya. Iya. Oke, terima kasih Bu atas pembahasannya soal yang pertama. Itu ya teman-teman jawabannya yang A. Ternyata udah banyak tapi ada beberapa yang masih memilih jawaban lain. Dan ini pembahasannya Sorry, sorry. Nah, nih siap. kedua. Ini pembahasannya Ini referensi pembahasan. dari yang diberikan juga sudah ada. Jadi silakan nanti boleh dikunjungi referensi tersebut untuk meluaskan lagi ilmunya. Baik Bu, sekarang kita lanjut soal yang kedua. Oke, ini soal kedua. Silakan soal yang kedua sudah tampil. Boleh dimulai dari sekarang. Ayo dipacu sebelum 1 menit bisa menjawab. 3, 2, 1. Waktunya habis ya. Jawabannya paling cepat 8 detik udah bisa menjawab dan diawali jawaban A, yaitu nyeri. Apakah yang A ini mengawali jawaban yang betul, diikuti teman-teman juga A yang lain. Kalau ini betul berjamaah, luar biasa ya. Kalau betul berjamaah berarti teman-teman memang sudah merasakan manfaat setiap malam ikut bimbingan dari awal bulan Januari hingga bulan ini dan 2 bulan lagi nggak sampai 2 bulan lagi kita akan menghadapi uji kompetensi. Kita simak pembahasannya dari Bu Febriana. Silakan Bu dibantu pembahasannya. Oke, kasusnya saya bacakan dulu. Seorang perempuan berumur 57 tahun mengalami sakit perut sejak 3 hari yang lalu dan kadang disertai kembung. Setelah tiba di rumah sakit dilakukan pemeriksaan fisik, hasilnya skala nyeri 7, keringat dingin, pucat, mual, tekanan darah 126/100 mmHg, nadi 110 kali per menit, pernafasannya 28 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Klien mempunyai riwayat gastritis. Apakah prioritas masalah pada kasus di atas? Oke, teman-teman dilihat dari datanya pemeriksaan fisik skala nyerinya 7, terus pasiennya keringat dingin, pucat, mual, ditambah lagi pasien punya riwayat gastritis. Nah, dari data-data atau hasil pengkajian itu mengarah kepada kasus yang di atas yang prioritas adalah ya betul jawabannya adalah nyeri ya. Nyerinya sangat
tinggi sehingga bisa ngelihat pasiennya tuh pucat saking menahan sakitnya ya, terus mual salah satu efeknya dia. Pasien pun sudah pada kasus juga sudah dinyatakan bahwa pasien itu mengalami atau punya riwayat gastritis. Nah, ini yang terjadi untuk prioritas masalah keperawatan pada kasus di atas adalah nyeri, ya. Bukan ansietas, juga tidak dengan hipertermi, karena dari kasus itu sangat mendukung sekali untuk nyerinya dia, ya. Punya riwayat gastritis, pastinya nih lagi sedang kambuh nih. Resiko infeksi tidak ada data-data kasus di atas yang menunjukkan bahwa adanya resiko tanda-tanda infeksi. Terus gangguan nutrisi, di sini juga pada kasus pengkajian tidak disebutkan hasilnya bahwa pasien terkait dengan gangguan nutrisi. Jadi di sini teman-teman, kuncinya teman-teman harus bisa jeli melihat kalau di kasus nantinya hasil pemeriksaan fisik, ya here and now-nya itu harus teman-teman dapatkan, ya. Jadi ketika kita menentukan diagnosa keperawatan berdasarkan apa sih? Berdasarkan hasil pengkajian. Terus yang kedua berdasarkan apa sih? Berdasarkan dari ya data yang sekarang here and now gitu. Jadi data pengkajian here and now-nya itu harus teman-teman bisa dapat karena ketika kita memutuskan untuk memprioritaskan sebuah masalah itu harus masalah yang update yang dirasakan pasien saat ini, bukan yang kemarin-kemarin. Itu, Mas Adi. Baik, siap. Terima kasih Bu Febriana. Alhamdulillah betul berjamaah soal yang kedua ya. Oke, Selamat, dipertahankan betul berjamaahnya sampai soal yang terakhir. Kalau gitu kita lanjut ke soal yang nomor 3. bentar ya, Mas. Siap. Oke, soal nomor 3. Baik, soal nomor 3 sudah tampil. Silahkan dimulai dari sekarang. Eh, Baik, jawabannya yang bermunculan adalah D, E. oke, jawabannya D dan E, tapi udah banyak yang E. Iya, dominan jawabannya yang dipilih adalah yang E, gangguan volume cairan tubuh. Ayo yang Oke. belum, silahkan diisi dulu. Nggak apa-apa kalau salah, nanti kan pada saat pembahasannya, teman-teman makin paham. Seperti biasanya, kalau teman-teman mengalami kesulitan di setiap materi, berarti teman-teman memang lemah di materi tersebut. Misalnya terkecoh terus, atau setiap malam ketemunya kan soalnya setiap bimbel 7 soal, ternyata menurun terus nih. Setiap menjawab menurun terus ya. Kemarin malam 5, sekarang 4, kemarin lagi 3. Nah, itu dicek lagi materi mana yang lemah. Karena pada saat UKOM nggak cuma satu dua materi kuliah aja, tapi seluruh materi kuliah diujikan. Namun memang ada persentasenya. Paling banyak soal KMB. Kalau gitu, ini semua kita simak pembahasannya. Silakan Bu Febriana dibantu pembahasannya. Oke, seorang laki-laki usia 55 tahun datang ke IGD dengan keluhan badan lemas sejak 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian, nah di hasil pengkajian terdapat penurunan berat badan, nafsu makan meningkat, sering haus, sering kencing pada malam hari.
suhu badan 38 derajat Celcius, nah di 60 kali per menit. Terus mukosa, mulutnya kering, turgor kulit kembali dalam waktu 5 detik, wajah meringis, gula darah sesaatnya 180 mg per dl. Apa masalah keperawatan yang utama pada klien tersebut? Nah, kita lihat lagi dari hasil pengkajiannya ya. Pasien datang dengan keluhan lemas sejak 2 hari. Oke. Ditambah gula darah sewaktunya, sesaatnya tuh cukup dalam kategori yang tinggi ya. Nah, hasil pengkajian penurunan berat badan, nafsu makannya meningkat. Poli apa nih tanda-tandanya? Ada tanda-tanda yang khas pada kasus DM itu adalah ada 3, poliuri, polipagi, dan polidipsi. Nah, jadi banyak makan, terus sering haus, dan sering kencing gitu. Nah, di sini nih pasien sudah mengalami eh, sudah muncul, ditambah lagi benar memang gula darahnya tinggi, gula darah sewaktunya. Nah, jadi masalah yang timbul pada masalah utama pada pasien itu apa? Ya, gangguan volume cairan tubuh, yaitu E. Ya, karena gangguan istirahat tidur tidak tampak belum ya, pada kasus ini tidak dimunculkan. Memang dia sering pada malam hari, tapi itu tidak, datanya belum kuat. Ya, kerusakan integritas kulit juga tidak ada datanya. Intoleransi aktivitas begitu juga dengan intoleransi aktivitas, tidak ada data yang kuat untuk pada kasus di atas. Nyeri juga tidak ada hasil dari pengkajian nyerinya. Jadi yang sangat dominan pada kasus di atas adalah gangguan volume cairan, di mana di sini dari hasil pengkajian ditunjukkan bahwa pasien sering merasa haus, kencing, sering kencing pada malam hari, gitu ya. Turgor mukosa mulutnya kering, turgor kulit juga kembalinya tidak dalam waktu yang cepat. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Baik, siap Bu Febriana. Untuk pertanyaannya nanti diberikan di Oh akhir, iya, Bu. Setelah oke soal oke 7 selesai dibahas. oke, Oke, silakan. terima kasih Bu Febriana. Soal nomor 3 sudah selesai dibahas dan jawabannya E semua dan rata-rata jawabannya betul. Udah top. Ini mah udah satu kali ujian, kompeten juga angkatan yang terakhir ini. Kalau gitu, kita lanjut soal nomor 4. Oke, soal berikutnya ya. Waduh, oh iya ya, ini kurang, saya perbaiki dulu nih. Baik, siap. Diturunin sedikit ya, Bu. Oh iya, diturunin. Sorry sorry sorry. Boleh di Berarti stop saya share dulu aja, Bu. stop share. Oke, Nah, stop share. Kemudian, oke. ayo teman-teman catatannya dilihat lagi, catatannya dicek lagi. Setiap Eh, malamnya nih mana aja yang materinya lemah. Karena di Ukom itu banyak banget peserta yang kurang fokus, kurang teliti, dan kurang memahami jenis-jenis soal. Jadi jangan sampai ke jenis soalnya aja kita nggak paham. Makanya pahami dulu. Makanya Bu Dokter yang selalu memberikan materi di Foko, minta teman-teman baca dulu pertanyaannya, pahami dulu pertanyaannya. Kalau udah paham, cari kata kuncinya. Kalau udah tahu kata kuncinya, pilih jawaban dengan cara dieliminasi. Gitu ya. Jadi sambil nunggu Bu Febriana share screen lagi, teman-teman cek lagi catatannya. oke. Kak Zevanya dari Akper RS PGI Hmm, Cikini. Alumni tahun kemarin kayaknya bagus ya Kak Zevanya kelulusan di PGI Cikini. MH Tamrin juga kemarin pesertanya bagus oke, kelulusannya. sudah. Oh ya, sudah ya Bu. Siap. Ya, Eh, tinggal di slideshow saja Bu. slideshow. Oh, sorry, sorry. Siap. Slideshow-nya. And show. Slideshow ya, Mas? Enggak. Ini udah kelihatan belum, Mas? Sudah Bu, tapi ini Belum yang ya? ditampilkan. Nah ya sudah Bu. Baik.
Sudah tampil ya teman-teman ya. Tadi jawabannya sudah kelihatan sedikit, tapi nggak apa-apa, silahkan dikerjakan. 1 menit dimulai dari sekarang. Nanti kasih ini ya, alasan kenapa milihnya yang itu gitu. Iya, jawabannya udah kelihatan tadi ya, udah keintip sedikit ya. Tapi nanti perwakilan Ya, kasih dong alasannya. Kenapa bed rest sorry ya. jawabannya? Oke, tidak apa-apa Ibu. Pelan-pelan aja Bu dipencetnya biar nggak kelihatan langsung ke soal. Ke pembahasan. Maaf. Siap. Iya. Oke. Teman-teman udah jawab B B B B ya, karena udah keintip ya. Ada nggak yang mau ngasih alasan kenapa ya, belum baca soal udah ngeliat jawaban bed rest total? Kenapa? Bukan karena hanya keintip aja ya. Iya mas, orang tadi kelihatan jawabannya B, nggak hanya itu. Karena jawabannya udah muncul, sekarang kita kasih bonus. Bonusnya jelaskan kenapa milihnya bed rest total dan kenapa jawabannya bisa bed rest total. Pak Aswan jawabnya karena jantung PAF 6%. 60%. Oke. Yang lain, apakah alasannya juga sama? Ayo yang lain bisa memberikan alasannya. Hanya Pak Aswan aja nih yang ngasih pembahasan. Sisanya hanya udah keintip duluan gitu jawabannya. Gimana nih? Ayo dong harus bisa memberikan alasannya. Riwayat bypass jantung. Oke. Terima kasih Kak Dwi Septiani. Baik, kalau gitu langsung kita bahas ya. Gimana Bu Febrian? Ini lagi OTW ya, OTW share screen lagi. Ini ya, halo Bu, mikrofonnya belum nyala Bu. Oke. Iya, kembali lagi ke kasus. Ini seorang, bentar, bentar. Oke, saya minimize. Oke. Seorang perempuan usianya 65 tahun dirawat sejak 4 hari yang lalu dengan keluhannya ya, nyeri dada. Nah, ini datanya. Nyeri dada, sesak nafas yang dirasakan sejak 6 hari yang lalu dirasakan hilang tembus dan hilang timbul dan tembus ke belakang. Jadi rasanya itu nyeri dada yang hilang timbul, tembus ke belakang. Hasil pengkajian pasien menyatakan nyeri dada skalanya 6, disertai sesak napas, ronki positif-positif, kanan kirinya positif, terdapat ronki. Keluarga mengatakan pasien sesak setelah mandi pagi dan pasien riwayat bypass jantung 10 tahun yang lalu. Hasil eko didapatkan EF, ejection fraction, itu 60%, gangguan fungsi diastolik. Intervensi utama pada kasus di atas adalah gitu. Ya, tadi mungkin kelihatan bed rest. Kenapa di sini bed rest? Salah satu hasil yang kuat adalah hasil eko. Hasil yang menunjukkan bahwa eko itu adalah pemeriksaan untuk gambaran pada jantung, dan di situ IF-nya itu kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh tuh tinggal hanya cuma 60%. Ya. Nah, akibatnya apa gitu? Akibatnya pasien itu tuh sering sesek gitu. Kalau beraktivitas sedikit yang agak beratan sedikit aja, nggak usah itu. Kadang berjalan turun dari tempat tidur itu bahkan mereka dianjurkan untuk apapun dilakukan di tempat tidur ketika memang kondisinya seperti ini. Bahkan untuk BAB, BAK-nya difasilitasi untuk di tempat tidur. Karena apa? Karena sedang terjadi atau hasilnya itu
memang jantungnya sudah tidak punya kemampuan yang baik dalam memompa darah untuk ke seluruh tubuh. Gitu. Jadi data yang paling terkuat itu adalah memang pasien itu hasil echonya 60%, terus kemudian punya riwayat bypass jantung 10 tahun yang lalu gitu ya. Terus juga yang dirasakan saat ini sama pasien itu adalah nyeri yang hilang timbul tembus ke belakang dan nyerinya itu muncul nih seseknya itu setelah mandi pagi artinya beraktivitas nih gitu ya. Itu yang khas. Oke, Baik, cukup itu Bu aja Febri. Mas. Siap. Baik. Iya, Berarti alasan-alasan dari peserta yang sudah menjawab ini berarti sudah betul ya Bu ya? iya. Baik, kita lanjut Bu ke soal berikutnya. Oke. Nih soal berikutnya. Oke, Silakan silakan teman-teman. teman-teman mengerjakan dimulai dari sekarang. Baik, jawabannya diawali jawaban C, D, B. Berarti B, C, D ya. Kak Zevanya C karena pasien mual dan muntah. Jadi anjurkan makan sedikit tapi sering. Iya nggak sih? Iya kali ya. B atau C atau yang D malah. Ayo, yang belum menjawab silahkan dijawab dulu. Waduh, sepertinya sinyalnya Bu Febriana hilang timbul ya. Mohon ditunggu teman-teman semuanya. Nah, sambil menunggu Bu Febriana, teman-teman yang hadir ini yang UKOM Oktober semua kan? Atau ada yang udah UKOM ikutan juga? Coba ketik. Yang UKOM-nya Oktober atau yang udah UKOM Agustus? Kak Amanda besok, Kak Amanda. Besok masih ada memang Kak. Oktober. Oktober ada berapa orang? Coba ketik dong yang Oktober silakan. Yang Oktober, yang Oktober ketik dong. Berapa orang biar saya hitung? Oktober ada satu, dua, tiga, empat. Yang besok satu, dua. Yang besok dua orang. Oke, saya coba cek WhatsApp dulu. Barangkali Bu Febriananya chat ke saya. Yang UKOM Oktober, ayo yang lain silakan diketik dulu di kolom chat biar ketahuan. Supaya dibuatkan program khusus yang UKOM Oktobernya silakan diketik ya. Biar ketahuan ya. Setelah itu saya catat nama-namanya.
Mohon maaf, sinyal di rumah saya lagi hilang timbul ini. Saya nggak pakai video ya, Mas. Siap Bu Febriana, siap. Ah, mohon Baik maaf. Bu. Bentar. Ntar dulu saya Oke. share screen. Saya kelempar. Oke. Ini Ya, ya, siap. soal nomor 5. Siap Bu. B, Oke ya. C, D Bu jawaban yang dipilih Bu. C dan B, C, D. oh, B, C, D. Waduh, variasinya cukup banyak. Coba ya teman-teman, kita lihat ya. Seorang perempuan, Nyonya U, berusia 45 tahun, dirawat di rumah sakit karena merasa lemas, tidak dapat tidur, nafsu makan berkurang, mual, muntah. Kemudian porsi makan hanya setengah, ya. Porsi makannya tidak menghabiskan seluruh porsi makannya. Pasien merasa makanan di rumah sakit tidak enak dan tidak ada rasanya. Hasil pemeriksaan konjungtiva anemis, mukosa bibir kering, kulit pucat, tekanan darah pada hari ini 110/80 mm Hg, nadi 72 kali per menit. Apa intervensi yang tepat untuk pasien agar berat badannya tetap stabil? Nah, kita lihat agar berat badan pasien tetap stabil karena nih pasien sudah eh, mengalami gitu ya nafsu makan yang udah berkurang, adanya mual setiap mau makan atau pas makan mual dan muntah. Jadi tidak makanan yang diterimanya itu belum bisa diserap dengan baik oleh tubuh. Makanya oleh karena itu anjurannya apa gitu ya. Untuk intervensinya pasien dengan keluhan ini, teman-teman kalau punya ini pasien dengan konjungtivanya tambah lagi dengan anemis, mukosa bibir kering gitu dan kulit pucat. Anjurannya adalah yang paling tepat adalah dengan anjurannya makan sedikit tapi sering. Itu yang intervensi yang diberikan untuk perawat. Kalau kolaborasi dengan ahli gizi, sebelumnya juga kita memang sudah biasanya itu sudah lebih dahulu dilakukan. Pasien dengan kayak gini tuh biasanya sudah berkolaborasi duluan karena dia apa bukannya baru ya gitu kan. Sudah di rumah sakit nih posisinya gitu ya. Itu untuk jawabannya adalah makan anjuran makan sedikit tapi sering, makannya nggak dalam porsi banyak, sedikit-sedikit tapi sering gitu. Baik, siap. Gitu Terima Mas. kasih Bu Febriana pembahasan soal nomor 5-nya. Oke, Kalau gitu kita ke soal yang berikutnya. oke. Silakan teman-teman, boleh dimulai dari sekarang. Oke, jawabannya B dan D ya yang dipilih ya. Gangguan citra diri dan ansietas. B dan D. Oke, kita lihat ada gangguan citra diri dan adanya ansietas. Kita lihat ya teman-teman. eh untuk pasien dengan eh, pasien usia 57 tahun dirawat di ruang bedah dengan diagnosa medis CA Mamai. Klien sedang dalam persiapan untuk melaksanakan pembedahan. Saat dikaji, klien tampak murung,
Ya, perawat yang mengkaji mendapatkan klien mengungkapkan kekhawatirannya tentang perubahan fisik yang dialami setelah mastektomi. Nah, pada kasus di sini kita lihat nih hasil pengkajian klien tampak murung, ya, terus juga di sini pasiennya juga klien murung, terus kemudian mengungkapkan kekhawatirannya tentang perubahan fisik yang dialami. Nah, kita lihat ya bersama untuk jawabannya. Nah, di sini kecemasan yang lebih dominan dibandingkan tadi dengan tadi yang jawabannya B, gangguan citra tubuh. Karena di sini belum ada baru cemas pada dasarnya dia kecemasan yang sedang berlebih gitu ya, khawatir. Belum ada data yang cukup kuat kita untuk menegakkan untuk gangguan citra tubuh ya, belum ada karena memang saat ini dia kecemasannya cukup sangat tinggi. Sedangkan untuk gangguan citra tubuh belum ada data yang menunjang ke arah pengkajiannya ke arah untuk gangguan citra diri gitu ya. Jadi pasiennya cemas, ansietas ya, itu dia. Baik, jawabannya D. Hanya berapa orang yang betul tadi ya? Itu satu, dua, tiga, empat. Hanya beberapa orang yang betul, sisanya masih terkecoh. Jika ada pertanyaan tiap-tiap soalnya masih bingung atau ada yang mengganjal nanti ditanyakan di akhir soal ya. Kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 7. Silakan Bu Febriana. Oke. Ini soal nomor 7. Oke, silakan. 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, jawabannya A. Masih A semua sementara. Masih ada yang belum menjawab, silahkan dijawab dulu. Masih A ya, masih A. A itu mengajarkan cara batuk efektif. Pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan yang tepat untuk kasus di atas? Ya, masih A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru 11 orang, baru setengahnya. Mana sisanya? Jawabnya dalam hati sisanya nih ya. Ayo dikeluarin di kolom chat jawabannya. Kalau salah nanti dibahas jadi tahu. Kalau dalam hati takutnya lupa. Oh, tadi saya jawab apa ya gitu. Nggak ada jejaknya kalau dalam hati. Baik, karena minus 1 menit. Kalau gitu kita simak pembahasan soal yang terakhir. Silakan Bu dibantu pembahasannya. Oke, soal untuk nomor 7, soal terakhir, seorang laki-laki berusia 54 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan riwayat asma bronkial sejak 32 tahun yang lalu. Saat dikaji, pasien mengeluh sesak napas. Nah, saat dikaji, pasien mengeluh sesak napas, batuk dengan dahak kental, dan lengket susah dikeluarkan. Apakah tindakan keperawatan yang tepat untuk kasus di atas? Ya, ini pasiennya di ruang rawat biasa ya, ruang rawat penyakit dalam. Pasiennya dalam kondisi sadar ya, pasien dalam kondisi sadar. Kemudian eh, hasil pengkajian gitu ya, terdapat ada batuk disertai dahak yang lengket susah dikeluarkan dan juga sesak gitu ya.
pastinya apa yang kita prioritas dilakukan, yang kita lakukan adalah mengajarkan batuk efektif. Bagaimana pasiennya itu kita mengajarkan dia dengan kemampuan yang masih dia bisa miliki, kesadarannya itu bisa mengeluarkan sekret yang ada pada saluran pernafasannya itu untuk apa tujuannya kita beritahu untuk mengurangi sesak nafasnya. Jadi dia bisa bernafas dengan efektif karena dahaknya sudah bisa keluar. Ya, itu jadi kalau memberikan penjelasan tentang penyakit klien, pasien tuh 32 tahun dia udah pasti tahu tentang penyakitnya dia asma. Terus tanda-tanda penyakit itu juga kurang tepat, menganjurkan pasien sering minum air dingin, malah ketika dahaknya banyak, tertumpuk, itu pasien malah dianjurkan untuk minum air hangat bukan air dingin. Terus menganjurkan merubah posisi tidur itu tidak efektif. Walaupun nantinya pada pasien yang seperti itu memang ada salah satunya, tapi untuk yang menangani langsung terkait dengan keluhannya itu adalah dengan mengajarkan pasien cara batuk efektif. Gitu. Baik, siap. Jawabannya berarti yang A, betul berjamaah. Alhamdulillah, soal nomor terakhir, yaitu soal nomor 7, ditutup dengan jawaban sempurna. Betul berjamaah. Kalau gitu kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bu Febriana. Oke, silakan. Tapi Oke, mohon maaf ya, saya siap. nggak bisa dengan kamera Baik, videonya tidak nyala karena kayaknya sinyal gimana ya sih? Bu. Iya Baik, sinyalnya. siap Bu Febriana. Kalau gitu siapa yang mau bertanya? Barangkali ada yang mau ditanyakan di soal 1, 2, 3 sampai 7. Adakah yang ditanyakan? Silahkan. Boleh diketik di kolom chat atau mau nyalain mikrofon juga boleh. Mikrofonnya sudah bisa dinyalakan. Silahkan. Ada? Atau sudah cukup jelas 1 sampai 7? Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom chat. Kak Fatia, silahkan Kak Fatia. Mau bertanya apa Kak? Silahkan. Iya, selamat malam, mau bertanya. Ya, Ini kalau hasil EF tadi yang hasil eko Mm-mm. itu hasil EF normalnya berapa ya? Tadi kan disoalkan 60% itu kan sudah gangguan ya. Kalau hasil normalnya berarti 100%. Yes, betul. Kita normal jantung, Bu, ketika Iya. berpompa itu harus 100%. Ketika sudah mengalami, makanya mengalami penurunan-penurunan berarti itu jantung mengalami kerjanya. Ibu bisa ngebayang jantung yang biasa kerjanya mengembang, menguncup efektif, dia nggak bisa lagi mengembang dan menguncup secara efektif. Nah, kalau dia sudah mengalami penurunan, itu berarti dia punya masalah, gitu. Terus ini nilainya dikatakan gangguan itu berapa? Apa 80 atau 70 gitu sudah gangguan? Yang perlu Ya, diperhatikan sangat itu ya, nol apa nilainya berapa dari tujuh puluh berapa persen gitu? itu udah mengalami gangguan, 70 Oh, delapan puluh tujuh persen. puluh. Mm-mm. Oh gitu ya. Oke. Ya, Iya, makasih, Bu. iya. oke Kak Fatia, terima kasih. Kak Zevanya cukup ya. Kak Catur banyakin soalnya. Kak Catur minta tambah soal terus nih. Ketagihan ngerjain soal kayaknya Kak Catur. Bener banyakin soalnya sih. Soalnya seru. Baik Kak Zevanya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Atau cukup? Jika cukup boleh ketik dong di kolom chat cukup supaya Bu Febriana dan Mas Adi tahu bahwa kelas pada malam hari ini sudah bisa diakhiri. Silakan ketik cukup jika cukup. Jika ada pertanyaan boleh ketik di kolom chat. Cukup? Pak Aswan cukup. Kak Phil Ardini cukup. Oke, cukup ya. Kalau cukup, sebelum keluar dari Zoom, silakan absen dulu. Absennya saya akan kirim ke kolom chat. Sudah ya, sudah saya kirim di kolom chat. Kalau gitu, Bu Febriana, alhamdulillah pesertanya sudah selesai mengerjakan dan Bu Febriana sudah membantu mereka memberikan pengayaan soal berikut pembahasannya. Dan sekarang waktunya kita menutup kelasnya dengan closing statement dari Bu Febriana untuk teman-teman yang akan UKOM di bulan Oktober ini. Silakan Bu, mohon izin. Iya, teman-teman yang akan menghadapi UKOM di bulan Oktober,
saran saya satu, teman-teman ibaratnya nanti menghadapi UKOM itu akan bertempur ya teman-teman. Karena UKOM ini adalah nantinya teman-teman one step menuju mendapatkan STR, surat tanda register ya. Artinya teman-teman nanti akan bisa punya SIM-nya sebagai seorang perawat. Nah, teman-teman akan ngelihat teman-teman harus mempersiapkan untuk UKOM itu ibaratnya teman-teman mau bertempur. Nah, kalau ada banyak teman-teman kita yang mungkin yang belum bergabung di bimbel. Beberapa hari yang lalu saya memberikan materi, ada pengisi materi gitu ya, memberikan untuk persiapan juga teman-teman yang akan UKOM di hari esok dan hari ini, ada yang kemarin gitu ya, bahwa ada teman-teman yang memang ketika mau UKOM dia nggak punya persiapan apa-apa, itu jangan sampai teman-teman kejadian seperti itu. Dengan ikut teman-teman bimbel itu cukup worth it, karena di kuliahan aja di kampusnya belum tentu dosennya sempat untuk memberikan pembahasan soal pembahasan kasus soal itu bisa dikatakan nggak begitu banyak ya. Nah, di sini kan kita akan ngebahas kasus dan teman-teman akan diberikan kata kuncinya. Ibaratnya saya bilang sama mereka yang kemarin itu bahwa kalau teman-teman mau bertempur, mau berjuang di medan perang, tapi teman-teman cuman hanya kalau nggak latihan, nggak baca soal, itu berarti teman-teman cuman punya modal dengan bambu. Udah gitu mau ngelawan musuh bambunya tumpul gitu. Jadi benar-benar nggak punya persiapan apa-apa dan eh, ya bisa dipastikan aja eh, strateginya, karena kan ketika kita mau UKOM kita harus punya strateginya. Ketika mau ujian itu gimana sih? Itu biasanya diberikan banyak di bimbel. Jadi teman-teman pesan saya terus-terus banyaklah latihan karena eh, learning by doing itu terus banyak latihan itu kita akan bisa ngeliat ini soalnya ke arah sini. Ini kata kuncinya ini, maka ketika dia tanyakan ini yang dia maksud. Gitu. Gitu Mas Adi. Baik, siap. Terima kasih Bu Febriana atas saran dan masukan kepada teman-teman. Jadi kesimpulannya yang disampaikan Bu Febriana, anggap UKOM itu adalah tempat kita akan berperang. Jadi persiapkan alat tempurnya untuk sampai ke peperangan tersebut. Jangan sampai tidak mempersiapkan sama sekali. Karena UKOM memang satu langkah lagi untuk mendapatkan yang namanya STR, apalagi sudah seumur hidup. Jadi silakan dipersiapkan. Justru yang nggak ikut bimbel aja ada yang nggak kompeten, apalagi yang nggak sama sekali. Yang nggak punya soal untuk latihan di rumah aja, ada aja yang nggak kompeten. Yang udah banyak soalnya di rumah, ada juga yang nggak kompeten. Berarti balik lagi ke apa? Ke usahanya. Mau ikhtiarnya itu konsisten atau cuman sekarang belajar, besok enggak sekarang belajar, atau biasa aja. Jadi kalau prosesnya biasa aja, hasilnya pun mengikuti biasa saja. Tapi kalau prosesnya udah maksimal, insya Allah nggak bakal mengkhianati proses teman-teman semuanya. Baik, kalau gitu Bu Febriana, terima kasih atas ilmunya pada malam hari ini. Terima kasih atas tenaga dan pikirannya malam ini. Semoga Bu Febriana diberikan kesehatan selalu, dilancarkan segala urusannya. Terima kasih Bu Amin. Febriana malam Ya, ini. makasih Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, silakan sudah boleh meninggalkan Zoom juga. Selamat istirahat semua. Selamat melanjutkan aktivitasnya bagi yang sedang dinas malam. Terima kasih. Mas Adi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.